Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk melakukan kebaikan meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saudara-saudari terkasih, mungkin Anda dan saya pernah mengalami mendengar orang mengatakan, hati-hati loh ya, jangan dekat-dekat dengan orang itu. Dia itu tidak bisa dipercaya. Di depannya bisa ngomong baik, tapi di belakangnya yang sebaliknya. Dia juga punya masalah keuangan. Macam-macam bla 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 bla. Lalu kemudian kita punya gambaran tentang orang itu. Persoalannya adalah seringkali kemudian kita merasa kita mengenal orang itu berdasarkan gambaran yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Demikian juga sebaliknya dengan orang yang baik. Orang mengatakan kepada kita, "Oh, dia itu baik sekali loh. Dia itu sangat perhatian kepada keluarganya, bahkan kepada tetangganya dan orang-orang yang membutuhkan, dia tidak pernah ragu-ragu untuk berbagi." Lalu kita punya gambaran tentang orang itu. Kita merasa bahwa kita mengenal orang itu. Padahal tidak. Contoh yang paling konkret, dengan Bapak Gubernur. Bapak Gubernur itu begini. Dia itu kalau membuat keputusan, macam-macam lah pokoknya. Lalu kita punya gambaran tentang Bapak Gubernur. Seolah-olah kita mengenal, bahkan bisa menghakimi. Repotnya, kadang-kadang sampai pada emosi kita terpengaruh. Gambaran kita tentang seseorang mempengaruhi emosi kita terhadap orang itu. Padahal kita belum pernah berjumpa sama sekali. Tapi belum pernah berjumpa pun sudah bisa membenci atau sebaliknya mencintai. Gara-gara kita mendengar tentang orang itu. Tentu itu tidak benar. Bertemu aja belum kok sudah benci. Mengalami perlakuan apapun juga belum sudah tidak suka. Nah, lalu bagaimana? Sebetulnya yang kita dengar, gambaran kita tentang seseorang, itu adalah teori tentang orang itu. Itu adalah gambaran tentang orang itu yang kita bentuk sendiri oleh pikiran kita. Itu seperti buku tentang orang itu. Tetapi bukan kenyataan tentang orang itu. Itu seperti buku tentang berenang. Kita mengetahui semua membaca tentang berenang. Berenang itu harus kakinya masuk ke air, kepalanya masuk ke air, tangannya bergerak dan segala macam. Kita tahu persis, tapi itu baru buku tentang berenang. Kita belum berenang. Maka perlu nyemplung ke kolam, lalu mulai belajar berenang. Sama dengan gambaran kita tentang seseorang. Itu apa yang ada di kepala kita, bukan kenyataan tentang orang itu sendiri. Maka kita perlu mengadakan perjumpaan supaya kita lebih mengenal. Perjumpaan itu tidak tergantikan, supaya kita mengalami sendiri, merasakan, melihat, mencerap, bukan hanya sekedar mendengar dan mempunyai gambaran yang bisa jadi itu keliru. Dan ini berlaku juga untuk Tuhan. Seringkali kita mempunyai gambaran yang keliru tentang Tuhan. Karena kita mendengar, kita melihat, tapi tidak mengalami sendiri. Maka dengan Tuhan relasi kita harus banyak perjumpaan. Itu yang penting. Harus banyak berjumpa. Bagaimana caranya? Melalui doa. Doa adalah perjumpaan pribadi yang sangat intim. Tetapi selain itu juga melalui Ekaristi jelas. Tuhan hadir dan kita berjumpa bahkan bersatu dengan Tuhan melalui komuni, menerima tubuh dan darahnya. Tapi juga bisa melalui firman-Nya. Tuhan itu mengasihi kita, mencintai kita. Maka perlu perjumpaan. Kalau membaca firman, cobalah membacanya dan kemudian melihat itu dalam hidup kita. Maka apa yang dilakukan oleh komunitas Emmaus Journey itu bagus sekali.
Kita membuat jurnal berdasarkan firman Tuhan dan apa yang kita alami hari ini. Sehingga firman Tuhan adalah sebuah pengalaman, bukan sebuah pengetahuan tentang Tuhan. Tetapi lebih-lebih pengetahuan tentang Tuhan dalam kenyataan hidup yang nyata, hidup saya pribadi. Nah, perjumpaan itu penting bersama Tuhan, dengan Tuhan, tetapi juga dengan sesama kita. Ya. Karena kita sungguh-sungguh kemudian mengenal Tuhan, bukan hanya gambaran tentang Tuhan yang kita bentuk sendiri di kepala kita. Demikian halnya dengan sesama kita. Kita banyak berjumpa dengan sesama kita. Bukan hanya gambaran tentang sesama kita seperti yang kita bentuk berdasarkan apa yang kita dengar. Sehingga kalau kita punya relasi yang baik dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan bisa melihat hidup kita berdasarkan pengalaman iman kita akan Tuhan, maka kemudian kita bisa mengenal Tuhan. Dan bisa seperti Nabi Ayub yang mengatakan, sekarang saya mengenal Engkau Yahweh, tetapi bukan karena kata orang. Nah, karena sudah mengalami sendiri. Tapi saudara-saudara yang terkasih, ada yang juga tidak kalah penting, yaitu kita harus berjumpa dengan diri kita sendiri yang sebenarnya, sampai ke dalam-dalamnya, dan mencintai diri kita. Karena Tuhan Yesus pernah mengatakan, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi kita harus mengenali diri sendiri dan mencintai diri sendiri. Maka kalau Anda berdiri di depan cermin, coba katakan kepada yang di depan Anda itu, pribadi itu, orang itulah yang akan setia selalu bersama Anda sampai mati. Pasangan mungkin pergi, anak mungkin pergi, sahabat, pasti dia akan pergi. Tapi orang pribadi yang berdiri di depan cermin di hadapan Anda itu akan selalu bersama Anda. Maka dia harus dicintai, harus dibesarkan hatinya, harus disayangi. Kalau dia gelisah, ditenangkan. Kalau dia merasa tidak dicintai oleh banyak orang, coba dihibur. Tidak apa-apa, tidak dicintai, tidak apa-apa, tapi saya mencintaimu, saya akan selalu bersamamu. Kalau dia merasa dirinya sedang jatuh, merasa dirinya tidak dihargai, tidak baik, katakan juga, tidak baik itu tidak apa-apa. Kita itu ada baik, ada tidak baik juga. Kalau orang lain menilai kita tidak baik, tidak apa-apa, saya akan tetap menerimamu, kamu tetap baik untukku. Baik atau buruk, engkau akan selalu ada di hatiku, engkau akan selalu bersamaku, aku selalu mencintaimu. Nah, kalau kita bisa nyaman dengan diri sendiri, kita akan nyaman dengan orang lain. Kalau kita berelasi dekat dengan diri sendiri, kita akan mudah berelasi dengan siapa saja. Dan kalau kita nyaman menghargai diri sendiri, kita juga akan menghargai orang lain. Karena kita bisa mencintai orang lain, kalau kita bisa nyaman dan mencintai diri kita dengan benar juga. Maka firman Tuhan benar, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan memang nantinya yang akan bersama dengan diri kita ya diri kita sendiri. Maka kita perlu menggarisbawahi perjumpaan, pengenalan, relasi. Jangan hanya konsep atau pengertian tentang orang, tentang Tuhan, tentang diri sendiri. Itu baru sebagian. Tidak salah, tetapi kadang-kadang tidak tepat. Maka perlu mengusahakan perjumpaan-perjumpaan dengan sesama, silaturahmi, dengan Tuhan, berdoa, membuat jurnal, dengan diri sendiri, refleksi, mengenali diri sendiri, mencintai diri sendiri, supaya bisa nyaman dengan diri sendiri. Mengenali diri sendiri dan nyaman dengan diri sendiri itu adalah bekal untuk bisa mencintai sesama kita dan mengasihi Tuhan. Kalau kita baik dengan diri sendiri, baik dengan sesama, baik dengan Tuhan, kita akan hidup dalam damai sejahtera dan penuh sukacita. Tuhan memberkati.